Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Gede Bagus Nugraha dengan NIM 2215101019 dari kelas A. Di sini saya akan membahas tugas 5 aljabar linear di jawaban saya. Untuk soal yang pertama yaitu tentukan bahwa V bukan ruang vektor di atas R dengan penjumlahan dan perkalian skalar. Di sini kita mendapatkan himpunan pasangan terurut itu yang pertama A, B ditambah C, D sama dengan A ditambah D, B ditambah C, dan K dalam kurung A, B sama dengan KA, KB. Nah, pada soal yang pertama, saya misalkan vektor A itu adalah A, B, dan vektor B itu adalah C, D. Nah, pada pembuktian menggunakan klosur penjumlahan, yaitu vektor A ditambah vektor B sama dengan dalam kurung A, B ditambah C, D, mendapatkan hasil A ditambah D, B ditambah C. Nah, untuk klosur penjumlahan ini terpenuhi, begitu juga dengan klosur perkalian ini juga terpenuhi, dan selanjutnya pembuktian dengan aksioma komutatif, yaitu vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor B ditambah vektor A sama dengan A ditambah D, B tambah C sama dengan B tambah C di A tambah D. Nah, untuk pada aksioma komutatif ini juga terpenuhi. Selanjutnya pembuktian dengan aksioma inverse. Untuk inverse dari vektor A yaitu min A, min B. Begitu juga dengan inverse dari vektor B yaitu min C, min D. Di sini kita tambahkan vektor A tambah dengan inverse, mendapatkan hasil A tambah min B, B ditambah min A. Nah, untuk pada vektor B ditambah dengan inverse-nya mendapatkan hasil C ditambah D, C ditambah min D, D ditambah min C. Nah, karena hasil pembuktian aksioma inverse tidak sama dengan 0, maka V bukan ruang vektor di atas R. Lanjut ke soal kedua, mendapatkan himpunan vektor A, B ditambah C, D sama dengan A ditambah C, B kali D, dan K dalam kurung A, B sama dengan KA, KB. Permisalannya sama, vektor A dengan A, B, dan vektor B dengan C, D. Di sini kita membuktikan dengan aksioma komutatif, vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor B tambah vektor A, dan mendapatkan hasil dalam kurung A tambah C, B kali D sama dengan B kali D ditambah A ditambah B kali D, A tambah C. Nah, untuk aksioma komutatif ini terpenuhi. Lanjut ke aksioma identitas, 0 ditambah U sama dengan U tambah 0 sama dengan U. Lalu kita menuliskan A, B ditambah 0,0 sama dalam kurung A tambah 0, B dikali 0, mendapatkan hasil A, 0. Jadi, karena aksioma 0 tidak terpenuhi, maka V bukan ruang vektor di atas R. Lanjut pada soal nomor 2. Di sini kita menentukan apakah W subruang vektor dari R3 dengan aturan penjumlahan dan perkalian. Jawab permisalannya. Untuk pada aturan yang pertama, permisalannya didapatkan vektor U sama dengan A1, B1, C1, dan vektor V sama dengan A2, B2, C2. Nah, untuk aturan yang pertama yaitu A sama dengan 3B. Di sini kita menuliskan penjumlahan vektor U ditambah vektor V, mendapatkan hasil 3B3 ditambah 3B3, B1 ditambah B2,
C1 ditambah C2. Nah, pada penjumlahan ini tertutup terhadap penjumlahan. Lanjut kepada perkalian. Sini juga terlihat bahwa tertutup terhadap perkalian. Jadi, pada aturan yang pertama terbukti bahwa W adalah subruang vektor dari R3. Lanjut pada aturan yang kedua. A kurang dari sama dengan B, kurang dari sama dengan C. Nah, untuk permisalannya sama, vektornya sama. Vektor U sama dengan A1, A1, B1, C1. Vektor V sama dengan A2, B2, C2. Nah, di sini kita jumlahkan seperti biasa dan terlihat bahwa untuk penjumlahan tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian juga tertutup terhadap perkalian. Jadi, pada aturan kedua terbukti bahwa W adalah subruang dari R3. Nah, untuk aturan ketiga, AB sama dengan 0. Kita misalkan vektor U tetap sama, A1, B1, C1, dan vektor V, A2, B2, C2. Nah, sini ada yang berbeda. Jika dilihat bahwa karena dari penjumlahan berikut, karena C1, C2 tidak dapat ditentukan, maka aturan ketiga menunjukkan bahwa W bukan subruang vektor dari R3. Lanjut pada nomor 3, yaitu berikan sebuah himpunan yang terdiri dari 3 vektor, di mana satu vektor-vektor bebas linear dan yang kedua vektor-vektor tidak bebas linear. Nah, pada contoh vektor bebas linear yaitu V1 100, V2 010, V3 001. Nah, untuk K1 sama dengan 100 ditambah K2 010 ditambah K3 001. Nah, sama dengan 0. Jadi, karena persamaannya sama dengan 0, K1, K2, K3 sama dengan 0, maka SPL homogen hanya terpenuhi jika K1, K2, K3, K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 0. Maka pada contoh V1, V2, V3 adalah vektor-vektor bebas linear. Lanjut ke yang kedua, untuk vektor-vektor tidak bebas linear. Nah, di sini kita menggunakan contoh X sama dengan 1 min 2, 3 ditambah Y 5, 6 min 1 tambah Z 3, 2, 1 sama dengan 0. Nah, untuk SPL-nya kita mendapatkan X ditambah 5Y ditambah 3Z sama dengan 0. Min 2X tambah 6Y tambah 2Z sama dengan 0. 3X dikurang Y ditambah Z sama dengan 0. Maka kita konversi ke matriks, mendapatkan matriks 153 min 2 62 3 min 1 1. Nah, sini kita menggunakan OBE atau eliminasi Gauss untuk mendapatkan segitiga. Untuk mendapatkan bentuk segitiga. Di sini saya akan mencari segitiga atas. Nah, kita operasikan bahwa untuk mendapatkan 0 pada min 2 yaitu dengan cara 2 dikali baris pertama ditambah baris kedua. Begitu juga seterusnya dengan perhitungan yang sama, mendapatkan matriks 1 5 3 0 16 8 0 min 16 min 8. Lanjut untuk menyempurnakan segitiganya, pada baris ketiga gunakan operasi yang sama yaitu 1 dikali baris kedua ditambah baris ketiga. Dapatkan hasilnya seperti ini. Sudah matriks segitiga atas. Lanjut mendapatkan persamaan linear. Mendapatkan persamaan X ditambah 5Y ditambah 3Z sama dengan 0. 16Y ditambah 8Z sama dengan 0. Nah, jika dimisalkan Z sama dengan T, maka kita masukkan
kita operasikan persamaan di 16Y tambah 8Z sama dengan 0. Itu dengan cara berikut. 16Y tambah 8Z sama dengan 0. Di sini kita pindah ruas menjadi Y sama dengan min 1/2 T. Nah, T ini kita rubah pada 8T. Lanjut, masukkan perhitungan berikut ke persamaan yang pertama, yaitu X ditambah 5Y ditambah 3Z sama dengan 0. X tambah 5 dikali min 1/2 T ditambah 3T sama dengan 0. Sama dengan X min 5/2 T tambah 3T sama dengan 0, mendapatkan hasil X min 1/2 T. Nah, jadi di sini sama X sama dengan min 1/2 T, Y juga min 1/2 sama dengan T, dan Z sama dengan T. Nah, karena memiliki lebih dari satu penyelesaian, maka himpunan vektor A, B, C merupakan vektor tidak bebas linear. Lanjut ke soal nomor 4. Itu diketahui V1 mempunyai vektor 4, 6, 8, V2 2, 3, 4, dan V3 min 2, min 3, min 4. Pada soal kali ini, apakah ketiga vektor tersebut berada pada garis yang sama di R3? Jadi kita menggunakan operasi pengurangan. Vektor V1 dikurang V2 mendapatkan hasil 2, 3, 4. Begitu juga V2 dikurang V3 mendapatkan hasil 4, 6, 8. Nah, jadi V2, V3 sama dengan 2, V1, V2. Nah, jadi kesimpulannya adalah V1, V2, V3 berada pada garis yang sama pada R3. Sekian penjelasan jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih.